Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta dalam segmen komentar netizen. Baik, pada pagi hari ini saya menyempatkan terlebih dahulu untuk membaca komentar sebelum sarapan. Budayakan membaca komentar setelah bangun tidur sebelum sarapan. Dan pada video kali ini saya akan membacakan sebuah komentar yang terdapat pada video manajemen waktu, cara mengatur waktu secara efektif, dan lebih tepatnya berada di dalam segmen solusi. Buat yang belum nonton bisa nonton terlebih dahulu, linknya saya taruh di atas. Dan di sini ada sebuah komentar menarik yang cukup panjang dilontarkan oleh akun bernama 20_022_ Dwi Aprian. Ini sudah ada 1 bulan yang lalu komentarnya, tapi karena saya baru membuat segmen komentar netizen pada beberapa hari yang lalu, maka ya, baru saya baca nih komentarnya. Menarik komentarnya. Jadi seperti ini. Ini komentarnya dari Ilham Dwi Aprian. Aku pernah kayak gini, tapi nggak jalan. Paling 1–5 hari. Jadi dia pernah melakukan manajemen waktu yang saya paparkan, tapi hanya berjalan 1–5 hari gitu. Aku merasa malah nggak enjoy, nggak bebas, makanya terus nggak tak lanjutkan. Nah mas ini udah ngelakuin ini berapa lama dan gimana supaya kita bisa enjoy ngelakuin ini? Secara keteraturan ini membantu banget sih, tapi aku malah nggak enjoy ngelakuin ini, kayak terbebani gitu. Gimana supaya enjoy? Sama kalau weekend, apakah mas ngelakuin ini nggak? Mohon bantu jawab mas, siapa tahu setelah ini bisa nerapin. Oke. Pada kesempatan kali itu sebenarnya sudah saya jawab ya. Saya menjawabnya percaya proses. Percobaan pertama 5 hari, percobaan kedua 7 hari, percobaan ketiga 10 hari. Nggak harus selamanya kayak gitu. Mulai aja dari 1 hari, naikkan level perlahan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, bakalan enjoy dengan sendirinya. Perihal weekend, tetap melakukan apa enggak? Ya kalau saya sendiri nggak mengenal weekend ataupun weekday. Menjalani hidup berdasarkan kemampuan, nggak berdasarkan hari. Kalau tubuh capek dan butuh istirahat, butuh refreshing, ya berangkat healing meskipun nggak weekend gitu kan. Kalau pula sebaliknya, BTW healing, begitu pula sebaliknya begitu pula sebaliknya. Jadi kalau nggak capek, meskipun weekend ya tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang produktif gitu kan. By the way, healing nggak selalu berlibur ya, bisa dengan hal-hal sederhana. Dan dia lagi membalas, jadi balas-balasan. Dia lagi membalas, siap kak, terima kasih. Berarti kakak sampai sekarang masih menjalankan skema itu ya. Kira-kira udah berapa lama kak? Dan kira-kira dari manajemen itu output apa yang sudah kakak dapat? Kalau ditanya berapa lama saya melakukan hal ini, berapa lama saya melakukan atau menerapkan manajemen waktu yang saya sampaikan dalam video itu, saya kurang tahu ya tepatnya seperti apa. Hanya saja yang saya ingat adalah bahwa saya sudah sejak kecil itu rasanya udah menghargai waktu banget gitu. Jadi nggak mau melakukan hal-hal yang sepertinya membuang-buang waktu dan nggak bermanfaat gitu. Yang masih saya ingat, betul-betul saya ingat adalah saya itu dulu waktu SD, mungkin kelas 3 ke atas deh kayaknya. Itu ya kelas 3, kelas 4 ke atasan lah itu. Itu saya kemana-mana pasti bawa buku. Kalau SD bukunya kan yang paling mudah itu kan, yang paling mudah dibawa, paling simpel dibawa kan buku LKS itu ya, lembar kerja siswa kalau nggak salah itu ya. Yang tipis itu bukunya, setiap mata pelajaran ada buku itu sendiri itu kan. Nah itu saya selalu membawa itu kemana-mana dan saya setiap ada kesempatan pasti saya baca. Kalau teman-teman ingat waktu anak kecil kan pasti pakai ikat, besar pun pakai ikat pinggang sih. Cuma dulu kan ada ikat pinggang nih. Nah buku itu selalu saya lipat jadi 2, saya masukkan situ. Jadi kayak mungkin kalau dalam perang kan ada pedang gitu ya, dimasukkan ke dalam sarung pedangnya. Nah tapi kalau saya waktu itu buku saya masukkan gitu. Kan nggak sopan itu. Ya bener nggak sopan. Hanya saja waktu itu kan saya belum cukup tahu masalah adab menuntut ilmu, belum tahu caranya menghargai ilmu dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingat pada waktu itu memang saya tidak ingin membuang-buang waktu saya. Jadi saya selalu membawa buku, meskipun sekarang saya sendiri juga melihatnya suatu hal yang nggak sopan, tapi pada waktu itu saya selalu membawa buku untuk membaca dimanapun saya berada gitu. Jadi bahkan saya
sering juga hampir selalu ke kamar mandi itu juga bawa buku itu waktu buang air besar. Karena dulu belum ada handphone, dulu belum ada handphone, belum ada HP, belum ada Android dan sebagainya itu. Jadi ketika sambil jongkok gitu, sambil BAB, sambil baca buku, sambil jongkok. Apakah itu sopan? Enggak, itu enggak sopan. Hanya saja waktu itu saya nggak tahu masalah sopan santun, masalah adab mencari ilmu itu saya belum mempelajari itu. Makanya tapi apa ya? Mungkin pelajaran yang dapat diambil bahwa sepertinya saya merasa bahwa sejak kecil sebenarnya saya sudah menghargai waktu gitu. Tapi saya nggak tahu itu udah saya lakukan. Kalau untuk manajemen waktu ininya yang seperti pada video itu saya lakukan sejak kapan saya kurang tahu juga. Yang jelas sudah sejak SD saya belajar untuk menghargai waktu dengan cara yang mungkin pada waktu itu kurang benar, tapi ya cukup bermanfaat lah, sepertinya seperti itu. Jadi apakah manajemen waktu gini, dan kira-kira dari manajemen itu output apa yang sudah kakak dapat? Perihal output saya tidak terlalu memikirkan. Saya tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu memperhitungkan, maksudnya dengan melakukan hal ini, dengan melakukan manajemen yang seperti ini, apa sih yang sudah saya dapatkan, apa sih yang sudah saya terima dari manajemen waktu yang demikian. Saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang jelas manajemen waktu itu yang saya paparkan itu akan membawa saya pada kehidupan yang produktif. Itu udah selesai, udah final di situ. Perihal saya dapat apa, outputnya apa, itu ya bukan ini, nggak selalu saya pikirkan, nggak saya pertimbangkan gitu. Yang penting pada waktu itu hari saya produktif, ya kan. Saya dengan manajemen waktu itu saya memastikan bahwa waktu yang saya miliki saya benar-benar saya gunakan dengan bermanfaat, benar-benar saya gunakan terhadap kehidupan yang bermanfaat, aktivitas yang produktif, ada feedback kepada diri saya, entah itu berupa feedback finansial, feedback pengetahuan, keilmuan, terus materi dan sebagainya. Yang jelas kan pada waktu itu kalau dengan menggunakan manajemen waktu itu kan otomatis kita akan menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik kan, untuk hal-hal yang bermanfaat dan menambah nilai dari diri kita, ya udah selesai gitu. Kalau dari saya sendiri seperti itu, jadi nggak terlalu dengan melakukan ini apa sih yang akan saya dapat tuh, nggak saya pertimbangkan, bukan nggak saya pertimbangkan, tapi nggak pernah saya coba ini sih, renungkan sih gitu. Karena apa? Ketika kita terlalu fokus terhadap yang namanya hasil, ketika kita terlalu fokus terhadap tujuan kita, maka kita akan lalai pada apa yang jalan menuju ke sana. Kita akan lalai terhadap proses menuju ke sana gitu. Nah, buat kalian yang dan juga buat Ilham nih yang komentar di sini, sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang konsistensi. Videonya ada di atas. Nanti kalau setelah selesai nonton video ini boleh nonton video masalah konsistensi itu. Di situ saya menjelaskan bahwa konsistensi itu memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan 1000 kemuliaan, dibandingkan melakukan banyak hal tapi hanya memulainya saja tanpa adanya proses yang berkelanjutan. Satu keistiqomahan lebih baik dibandingkan 1000 kemuliaan kan gitu. Jadi konsistensi itu adalah hal yang besar. Konsistensi itu butuh kalau memulai saja hanya butuh keberanian, konsistensi itu butuh keberanian dan kesabaran. Kalau memulai aja itu cuma satu kali, konsistensi itu butuh berkali-kali. Makanya konsistensi itu adalah hal yang berat, tapi juga seimbang dengan hasil yang kita dapatkan. Saya meyakini itu. Dan kalau di situ kan saya juga belajar. Saya belajar di situ juga saya menyebutkan tentang filosofi Kaizen ya. Kita belajar konsisten terhadap hal-hal kecil, dan jika itu kita terapkan maka kita akan menjadi orang Jepang. Jika itu kita terapkan maka kita akan menjadi sosok yang disiplin seperti orang-orang Jepang. Gitu maksudnya. Oke, jadi gimana Ilham nih, ada komentar lagi atau tidak? Tapi saya rasa sudah cukup ya, karena ini menjawab perihal pertanyaan pribadi terhadap saya. Tapi yang saya rasakan itu seperti itu. Saya nggak terlalu fokus terhadap output yang saya dapatkan dari manajemen waktu itu, tapi saya fokus terhadap proses manajemen waktu itu. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya dalam mengomentari, mencelotehi, menjawab dan juga mengomentari komentar dari saudara Ilham Dwi Aprian.
Tapi buat kalian barangkali punya pendapat lain atau punya ada hal yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.